Mari kita berdoa. Bapa dan Saudara, kami bersyukur ada kesempatan buat kami sekali lagi datang ke hadirat-Mu, menghadap kepada Engkau untuk beribadah, berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami sama-sama mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, karena tak henti-hentinya Engkau terus menyapa kami lewat kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan firman-Mu sekali lagi menolong kami, menjamah kami, memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami, berikan kami kerendahan hati untuk boleh menerima teguran, ingatan dari firman-Mu, berikan kami hikmat supaya kami juga boleh memahami apa yang disampaikan kepada kami. Dan hamba-Mu dalam segala keterbatasan boleh menyampaikan firman-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Berkati waktu-waktu ini, berkati sarana yang kami gunakan, gawai kami masing-masing maupun sinyal internet, biarlah juga semua boleh berjalan sebagaimana mestinya untuk menolong kami bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat 2 Timotius pasal yang ketiga. Surat 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat 10 sampai 17. Kita akan membaca bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Kita akan membacakannya secara bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja yang melayani maupun yang di rumah. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai 17 kita baca perlahan-lahan bersama-sama. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. 1, 2, 3. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati Hari Reformasi, ya, hari di mana kita sebagai orang percaya boleh kembali ditolong untuk berbalik kepada kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Dan kita bersyukur kalau kita di tempat ini, di gereja Tuhan, di KYVTI, selalu mendapatkan firman Tuhan yang baik dari para hamba Tuhan. Tema khotbah kita pada hari ini, di sini aku berdiri, dalam rangka mengenang reformasi. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya video call dengan salah seorang dosen saya waktu kuliah musik waktu itu, ya. Dosen piano, beliau orang Korea. Kami video call, cerita-cerita bagaimana beliau cerita soal keluarganya, soal anaknya, soal kampus, saya cerita soal pelayanan di tempat ini dan sebagainya. Satu hal yang selalu muncul ketika saya berkomunikasi dengan entah dosen, entah guru, pasti selalu bertanya tentang bagaimana pelajaran yang dulu didapat, apakah membantu dalam pelayanan. Apa yang dulu saya ajarkan, apakah itu menolongmu dalam melayani Tuhan dan menjadi hasil yang baik dalam pelayananmu. Itu selalu, pertanyaan semacam itu selalu ada dalam percakapan jika saya bercakap-cakap dengan para pengajar-pengajar saya terlebih dahulu. Bapak Ibu, ada sesuatu yang diwariskan dari orang tertentu kepada orang tertentu yang diharapkan menjadi sesuatu yang konstruktif,
untuk hidup baik orang tersebut maupun untuk hidup masyarakat pada umumnya. Dalam kasus saya ada sesuatu yang diwariskan dari dosen saya kepada saya yang diharapkan oleh dosen saya itu memberikan suatu perkembangan bagi apa yang sedang saya jalani saat ini, yaitu pelayanan saya. Tentu juga bagi jemaat Tuhan. Ngomong-ngomong tentang sesuatu yang diwariskan, teks yang kita baca saat ini itu menggambarkan ada seseorang yang mendapat warisan yang begitu berharga. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Timotius itu sendiri. Kita kalau baca teks ini ya, kita akan baca judulnya Surat Paulus kepada Timotius. Jadi kalau kita baca ada kata aku, ada ku, nah itu berarti Paulus lagi ngomong. Dan kemudian kata engkau, berarti itu merujuk kepada Timotius. Dan Timotius ini adalah pihak yang menerima warisan. Apa sih yang diterima oleh Timotius? Pertama, Timotius menerima warisan kerasulan dari Paulus. Saya bacakan ayat 10-13. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Timotius menerima warisan kerasulan dari Paulus pertama-tama mengenai ajaran. Engkau telah mengikuti ajaranku. Kita tahu bahwa Timotius itu adalah murid dari Paulus yang seringkali dalam suratnya Paulus bilang anakku sendiri. Kalau kita baca 2 Timotius 2 pasal 2 itu di sana juga disampaikan ya Bapak Ibu ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku? Itu perkataan Paulus, apa yang sudah kamu dengar daripadaku. Kemudian kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 16, Kisah Rasul pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Di situ kisah pertama pertemuan Paulus dengan Timotius ya. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Itu daerah tempat Timotius tinggal. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruhkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah seorang Yunani. Singkat kata, Timotius mendapat pengajaran langsung dari Paulus dan itu kemudian menjadi bagian dalam pelayanan Timotius. Timotius menerima warisan kerasulan dari Paulus berupa ajaran. Yang kedua, Timotius menerima warisan kerasulan dari Paulus berupa nilai-nilai hidup ya. Paulus bilang di sini di ayat 10 ya, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Itu nilai-nilai yang Paulus ajarkan, yang Paulus wariskan kepada Timotius. Bapak Ibu Saudara, para rasul tentu diharapkan memiliki nilai-nilai hidup yang baik berdasarkan ajaran yang mereka yakini dan mereka ajarkan itu. Tentu Paulus dalam hal ini juga punya nilai yang berdasarkan ajarannya, yang mana ajarannya itu diberikan kepada Timotius dan Paulus ingin nilai yang dia miliki berdasarkan ajarannya itu juga nilai yang sama yang kelak dimiliki oleh Timotius berdasarkan ajaran yang pernah Paulus ajarkan kepada Timotius. Saya ambil contoh, misalnya kita kalau membuka Kisah Rasul pasal yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul pasal 15 itu adalah sidang di Yerusalem, waktu itu mengenai apakah orang di luar Yahudi diselamatkan atau bukan, itu percakapan di antara para rasul waktu itu, sehingga kemudian salah seorang rasul yaitu Yakobus menyampaikan pendapatnya di Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat 19 sampai 20. Sebab itu aku berpendapat
bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberikan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan di tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Ada nilai yang sedang dibangun oleh para rasul di sini, yaitu apa? Bahwa bangsa-bangsa di luar Yahudi yang kemudian percaya harus meninggalkan nilai-nilai yang lama mereka. Perihal makanan, perihal sunat, dan sebagainya. Kenapa? Karena nilai-nilai itu tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang dimiliki para rasul, bahwa mereka menentukan nilai-nilai tertentu berdasarkan ajaran firman Tuhan. Inilah juga yang kemudian Paulus katakan kepada Timotius, ya, kamu telah melihat nilai-nilai yang baik dalam hidupku, bagaimana cara hidupku, bagaimana aku tekun, bagaimana aku mengasihi, bagaimana aku sabar terhadap pelayanan Tuhan. Timotius menerima warisan kerasulan dari Paulus berupa ajaran, berupa nilai-nilai, dan yang terakhir berupa penganiayaan. Ini menarik Bapak Ibu ya, di ayat 11. Engkau telah menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita. Jadi Timotius mengalami penganiayaan dan penderitaan sama seperti apa yang Paulus pernah alami, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, penderitaan dan penganiayaan itu merupakan salah satu bagian yang tidak mungkin tidak ada di dalam pemberitaan Injil. Kita ingat ya, Kristus saja menderita sampai sebegitu mengerikannya di atas salib. Kenapa? Karena dia memberitakan kabar baik itu. Yang dilanjutkan kemudian oleh murid-murid. Kenapa mereka menderita? Karena mereka cuma 12 orang berhadapan dengan agama Yudaism yang sudah ada sejak zaman Musa itu. Mereka menentang hal itu, sebenarnya bukan menentang, tetapi meluruskan dan menggenapi melalui Kristus Yesus. Dan ketika mereka yang sedikit ini, murid-murid yang percaya Kristus ini sedikit ini menyampaikan kebenaran itu, mereka dihadapkan kepada orang-orang Yahudi yang sudah ratusan tahun percaya kepada hukum Taurat. Dan itu menjadi sebuah kengerian tersendiri karena orang-orang Kristen ini, para pengikut Kristus ini, para rasul-rasul ini kemudian dicap sebagai orang-orang yang sesat. Dan orang Yahudi kemudian menganiaya mereka dengan begitu hebat. Kalau Bapak Ibu membaca Kisah Rasul 12, 13 itu di sana ada Petrus yang dipenjara di situ ya, ada Yakobus yang dibunuh. Silakan nanti di rumah selesai ibadah dibaca di sana akan mendapati bahwa rasul-rasul itu mengalami penderitaan dan penganiayaan yang merupakan bagian yang pasti ada di dalam pemberitaan Injil. Kita juga mungkin di hari-hari ini mendapati berita-berita semacam itu ya, bahwa ada orang-orang yang menderita karena Injil, entah karena memberitakan Injil secara langsung, atau orang-orang Kristen yang kemudian ditekan, orang-orang Kristen yang kemudian diperlakukan secara tidak adil di tengah bangsa kita Indonesia, yang mana itu merupakan fakta yang sama-sama kita ketahui. Penderitaan dan penganiayaan sebagai orang percaya merupakan bagian integral dari kehidupan para rasul. Dan ini Timotius terima. Warisan kerasulan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, ajaran, nilai-nilai hidup, juga bagaimana Timotius pada akhirnya ikut bagian dalam penderitaan dan penganiayaan. Timotius menerima warisan kerasulan dari Paulus. Hal kedua yang diterima oleh Timotius apa? Itu adalah warisan rohani dari keluarganya. Saya bacakan ayat 14 sampai 17 Bapak Ibu. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Timotius menerima warisan rohani dari keluarganya. Selain tadi menerima warisan kerasulan dari Paulus, Timotius juga telah menerima warisan rohani dari
keluarganya. Ada kalimat-kalimat yang menunjukkan hal itu ya di ayat 14. Kebenaran yang telah engkau terima. Kemudian dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Artinya Timotius mendapatkan sesuatu, mendapatkan kebenaran dari orang lain itu. Siapa orang lain itu? Pasal 1 ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 1 pasal 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ada dua sosok, ibu dan nenek dari Timotius yang mengajarkan iman itu kepada Timotius, yang mengajarkan kitab suci, yang mengajarkan kerohanian kepada Timotius. Memang tidak disebutkan ayah di sini, tetapi saya yakin juga dia punya peran. Bahkan di ayat 15 Paulus bilang bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Tampaknya Bapak Ibu Saudara, Timotius memang dari kecil sudah dididik firman Tuhan dengan baik oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Sehingga dari kecil sampai dewasa, Timotius punya firman itu di dalam hatinya, di dalam dirinya. Bahkan tadi kalau kita membaca Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 3, kita mendapati informasi ya, bahwa Timotius itu adalah orang yang dikenal baik. Kenapa? Karena memang keluarganya, orang tuanya, ibu dan neneknya, itu mewariskan firman Tuhan kepada Timotius. Timotius mendapatkan warisan kerohanian dari keluarganya. Timotius pertama-tama mendapatkan warisan kerasulan dari Paulus, Timotius juga mendapatkan warisan kerohanian dari keluarganya. Ada dua hal yang beroperasi bersamaan di dalam diri Timotius. Warisan dari Paulus dan warisan dari keluarganya. Dan dua hal ini yang kemudian menjadi bekal bagi Timotius dalam melayani. Bagi Timotius dalam melakukan apa yang baik di ayat 17 ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah Bapak Ibu Saudara, tanpa dua warisan ini, warisan kerasulan dari Paulus dan warisan kerohanian dari keluarganya, Timotius mustahil mampu melayani dengan baik, mampu menjadi orang yang baik, dan mampu menghadapi tantangan dalam pelayanan Timotius. Ngomong-ngomong soal tantangan, kalau kita membaca surat Timotius ya, surat yang pertama maupun yang kedua, kita akan mendapati bahwa ada satu tantangan besar dan berat yang dialami oleh Timotius. Yaitu apa? Pengajar sesat. Silakan Bapak Ibu Saudara baca 1 Timotius, 2 Timotius. Cuma sedikit, enggak banyak pasalnya. Selalu ada segala apa yang Paulus katakan kepada Timotius selalu merujuk kepada pengajar sesat, pengajar sesat, pengajar sesat. Kenapa? Karena Paulus sedang berbicara sebagai seorang pengajar kepada pengajar yang lain tentang bagaimana mengajar dan tantangannya dalam dunia mengajar. Salah satu tantangan yang cukup major dalam kehidupan Timotius adalah adanya pengajar-pengajar sesat. Pengajar-pengajar sesat yang kemudian tidak konstruktif karena mereka mengajarkan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Pengajar-pengajar yang sesat yang kemudian kalau kita membaca pasal 3, perikop sebelumnya dari teks yang kita baca, itu pengajar-pengajar sesat yang hanya mementingkan diri mereka sendiri dan mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bekal, warisan tadi Bapak Ibu Saudara, warisan kerasulan dan warisan kerohanian, selain menolong Timotius untuk menjadi seseorang yang baik, itu juga menolong Timotius untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat itu. Kenapa? Karena tanpa ajaran yang benar, tanpa nilai yang benar, dan tanpa tanda penganiayaan, seorang pengajar itu mungkin saja itu lebih gampang
kenal sebagai pengajar sesat. Kenapa? Karena mereka mengambil ajaran-ajaran yang diterima oleh semua orang, sehingga mereka disukai oleh semua orang, termasuk oleh orang-orang jahat, sehingga mereka kemudian tidak menerima penganiayaan. Mereka punya nilai-nilai hidup yang tidak benar karena ajarannya udah nggak benar. Maka penting bagi Timotius untuk memiliki ajaran dan nilai hidup yang benar, dan wajar bagi Timotius untuk kemudian menderita aniaya karena mengajarkan apa yang benar. Dan kesesatan itu hanya dapat dilawan dengan kepastian kebenaran, yang mana itu Timotius sudah dapatkan sejak kecil dari ibunya dan dari neneknya. Kepastian kebenaran itu didapat dari pengajaran kitab suci, pengenalan kitab suci yang kata Paulus bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka Bapak Ibu, warisan kerasulan dan kerohanian inilah yang menjadi senjata Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ini yang menjadi bekal Timotius untuk boleh terus konstruktif membangun jemaat Tuhan, dan kemudian menekan sedemikian rupa kekuatan destruktif dari para pengajar-pengajar sesat yang menjauhkan jemaat Tuhan dari firman Tuhan. Timotius membutuhkan bekal warisan kerasulan dan kerohanian itu untuk dapat mengerjakan panggilan pelayanannya. Apa arti hal ini buat kita? Karena kita mengingat bahwa surat Timotius, Paulus kepada Timotius adalah surat dari seorang pengajar kepada pengajar. Beda dengan surat-surat yang lain dari seorang pengajar kepada jemaat. Kalau dari pengajar ke jemaat kita mudah untuk memahaminya ya. Tetapi kan tidak kita semua pengajar, ada pedagang, ada anak sekolah. Bagaimana mungkin satu pesan dari seorang pengajar kepada pengajar itu bisa kemudian juga berbicara kepada kita yang mungkin sebagian besar bukan pengajar. Saya ingin mengajak kita untuk melihat kepada bagaimana ada dua kekuatan yang sedang saling bertentangan dalam pelayanan Timotius, yaitu sebagai hamba Tuhan yang benar dan adanya para pengajar sesat. Hamba Tuhan yang benar yang tentu mengajarkan firman Tuhan, para pengajar sesat yang tentu mengajarkan hal-hal lain di luar firman Tuhan. Hamba Tuhan yang benar yang tentunya membawa kemajuan dan perkembangan membangun jemaat, melawan para pengajar sesat ini yang kemudian membawa kehancuran dan mencari keuntungan diri sendiri. Ada kekuatan yang konstruktif yang membangun jemaat dari para hamba Tuhan yang benar, termasuk Timotius, dan juga ada kekuatan destruktif yang menghancurkan iman jemaat dan kemudian diajarkan oleh para pengajar-pengajar sesat ini. Dan untuk menghadapi pengajar sesat yang destruktif ini, yang menghancurkan ini, itu dibutuhkan warisan kerohanian dan kerasulan dalam diri para pengajar yang benar, para hamba Tuhan yang benar, dalam hal ini Timotius. Bapak Ibu Saudara, warisan yang benar inilah kemudian yang memberikan suatu manfaat untuk melawan apa yang salah. Saya sering ingat tentang sebuah perumpamaan, apa yang dapat kita pahami dari pohon ya. Pohon itu tidak tumbang bukan karena anginnya kecil, tetapi karena akarnya kuat. Jadi dirinya sendiri dulu yang udah benar, sehingga tantangan di sekitarnya tidak menghancurkan dirinya. Pun dengan demikian kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk menghadapi apa yang tidak benar, kita harus lebih benar dulu. Kita tahu dengan pasti kebenaran. Itulah kemudian tema kita ya, di sini aku berdiri. Kayak tegas banget ya. Tegas banget dan yakin banget bahwa ada kebenaran yang dipahami secara jelas, sehingga itu mampu menolong kita untuk menghadapi ketidakbenaran itu. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang menerima warisan kebenaran itu. Mungkin kita juga sama seperti Timotius dalam beberapa hal, yang dari kecil sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang mungkin juga kita dari kecil diajarkan apa yang baik dari orang tua kita berkaitan dengan firman Tuhan. Mungkin juga kita dari kecil mewarisi
kerasulan itu. Dalam hal ini saya menyaksikan apa yang terjadi dalam diri saya, Guru Injil Eri, dan beberapa pemuda-pemudi kita yang kemudian melayani di gereja-gereja di seluruh Indonesia ini sebagai orang-orang yang memberitakan Injil, mengemban tugas kerasulan untuk memberitakan Kristus. Dari mana warisan itu berasal? Dari gereja ini, dari tempat ini. Kita adalah orang-orang yang menerima warisan yang baik itu dari orang tua kita, dari gereja kita, dari para hamba Tuhan yang ada sebelum kita saat ini. Kita adalah orang-orang yang menerima warisan itu. Warisan yang diharapkan menjadi hal yang konstruktif, yang membangun gereja Tuhan. Dan saya yakin saat ini itu juga dipakai Tuhan. Setiap warisan yang sudah ada pada kita itu untuk membangun gereja Tuhan. Anak-anak kita yang selalu kita ajarkan untuk melayani, mampu kemudian untuk melayani, punya kemampuan untuk melayani. Kalau tidak melayani, kemudian hari tentu itu menjadi sebuah hal yang tidak sesuai dengan harapan dari warisan itu untuk membangun. Bapak Ibu jemaat sekalian yang kemudian pernah menerima apa yang baik, pengajaran firman Tuhan, pelatihan, pelayanan, dorongan semangat untuk melayani, namun berhenti melayani, jangan-jangan Bapak Ibu Saudara tidak menghidupi warisan yang diberikan untuk membangun rumah Tuhan saat ini. Maka Bapak Ibu Saudara, ingat lagi bahwa sedikit atau banyak, apapun bentuknya, kita adalah orang-orang yang sudah menerima warisan itu. Menerima warisan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Menerima warisan tugas pelayanan yang diajarkan kepada kita. Dan Tuhan rindu segala warisan itu dipakai untuk membangun jemaat Tuhan. Untuk mewujudkan sesuatu yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan bergereja, ataupun dalam kehidupan kerohanian kita pribadi, lepas pribadi. Jangan biarkan warisan itu mengendap sia-sia. Gunakan hal itu, manfaatkan hal itu, ekspresikan segala warisan itu untuk kemajuan baik kerohanian masing-masing maupun pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini. Kita juga tak lupa melihat kepada ketika Timotius berhadapan dengan kekuatan-kekuatan destruktif para pengajar-pengajar sesat. Mungkin di sekitar kita juga ada hal-hal yang destruktif, yang kontra terhadap warisan-warisan yang baik itu. Mungkin tidak secara jelas ya, tidak secara gamblang, tetapi ada hal-hal yang sifatnya destruktif, kemalasan untuk melayani Tuhan, atau bahkan mungkin kesibukan, sehingga kita tidak punya lagi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, menggali firman Tuhan, memperkuat klaim warisan itu dalam diri kita masing-masing. Atau mungkin kesibukan yang membuat kita tidak punya lagi waktu untuk melayani jemaat Tuhan. Bisa saja hal-hal itu merupakan sebuah kekuatan yang kontraproduktif, kekuatan yang destruktif terhadap semangat untuk membangun gereja Tuhan, semangat untuk membangun kerohanian yang baik dalam hidup kita hari lepas hari. Kita perlu melihat Bapak Ibu Saudara bahwa apapun bentuknya, ada kekuatan-kekuatan yang destruktif itu. Ada kekuatan-kekuatan yang tidak menolong pembangunan jemaat Tuhan dan kehidupan rohani kita. Kita harus mampu melihatnya pertama-tama. Yang ada di sekitar kita, bisa itu merupakan teman-teman kita, bisa merupakan harta kita, bisa merupakan pemimpin-pemimpin kita, bisa merupakan sesama jemaat kita, yang mungkin saja dalam kenyataannya tidak membangun. Yang dalam kenyataannya justru punya nilai yang mirip dengan para pengajar sesat. Tidak menunjukkan kebenaran, tidak mengajarkan kebenaran, tidak membawa kepada kebenaran, tetapi sebaliknya membawa kita semakin dalam jatuh dalam dosa, semakin hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertumbuhan kerohanian dan pertumbuhan gereja kita. Kenali hal-hal semacam itu supaya kita tahu bahwa kita berhadapan dengan suatu musuh tertentu. Ketika kita mengerti bahwa ada orang, ada nilai, ada benda, ada harta, ada prinsip-prinsip yang kontraproduktif dengan pembangunan iman maupun pembangunan tubuh Kristus. Kita ditolong untuk kemudian mampu menilai hal itu dengan baik dan menolaknya.
Hal kedua yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, jangan biarkan warisan yang sudah kita terima ini menjadi sia-sia ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang destruktif tadi. Jangan biarkan apa yang sudah kita miliki, firman yang sudah diajarkan kepada kita sejak kecil, dan bagaimana para hamba Tuhan mengajak kita untuk membangun jemaat Tuhan, itu kalah dengan orang-orang yang malas. Itu kalah dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Itu kalah dengan pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak mampu menolong jemaat Tuhan untuk melayani dengan baik. Ini nyata, tetapi kita tidak boleh kalah terhadap hal-hal yang destruktif ini. Manusia mungkin bisa gagal dalam perjalanan iman mereka, manusia mungkin bisa gagal dalam perjalanan pelayanan mereka, manusia mungkin bisa membawa hal yang buruk bagi sesama manusia yang lainnya. Tetapi ketika kita tahu dengan yakin, dengan pasti, bahwa kita punya warisan firman dalam hidup kita punya warisan kebenaran dalam diri kita, pastikan itu tidak kalah dengan hal-hal yang kontraproduktif tadi, dengan hal-hal yang destruktif tadi, dengan hal-hal yang menghancurkan tadi. Pastikan bahwa apa yang kita miliki warisan firman ini jauh lebih kuat di dalam diri kita. Sehingga betapapun besar hal-hal yang kontraproduktif, hal-hal yang tidak membawa kemajuan, itu tidak akan pernah mengalahkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kepada kita. Apa warisan yang ada dalam diri kita? Sudahkah kita bisa yakin dengan pasti bahwa aku punya firman ini, aku mengerti hal ini, aku mengerti nilai ini, aku mengerti prinsip ini berdasarkan firman Tuhan, aku mau lakukan ini berdasarkan firman Tuhan itu. Seberapa banyak kita tahu bahwa orang ini, prinsip ini, tindakan-tindakan ini, itu merupakan tindakan-tindakan hal-hal yang tidak membuat, tidak menolong pembangunan iman dan juga jemaat Tuhan. Kita mampu melihat itu semua dan kita mampu berkomitmen dengan tegas bahwa kita akan tetap berdiri pada warisan yang benar itu, pada hal yang benar itu, untuk kemudian kita tidak kalah dari hal-hal yang tidak benar itu. Untuk terus membangun iman kita, kerohanian kita, untuk terus membangun tubuh Kristus. Sekalipun mungkin banyak tantangan yang membuat kita bisa kalah. Sekalipun mungkin banyak sekali hal-hal yang membuat sulit untuk membangun gereja Tuhan. Kita masih bisa percaya bahwa kita akan tetap teguh berdiri pada kebenaran yang membawa kepada kemajuan itu. Mari Bapak Ibu, kita yang sudah memiliki warisan yang baik dari firman Tuhan, mari kita membangun terus diri kita, mari kita membangun terus jemaat Tuhan di tengah gereja kita. Ada tantangan, ada mungkin hal-hal yang membuat kita sulit untuk melakukannya, pastikan kita tidak kalah akan tantangan-tantangan itu. Sehingga kelak kita menjadi orang-orang yang menang dan kita mampu mewariskan kepada penerus-penerus kita apa yang benar dari firman Tuhan untuk pertumbuhan iman kerohanian kita dan jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, menguatkan kita yang mungkin hari-hari ini semakin lemah melihat keadaan dunia yang semakin buruk, kita semakin tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, menguatkan kita dalam melayani Tuhan, menguatkan kita dalam hidup pertumbuhan rohani kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa keberadaan kami sebagai orang Kristen tidak lepas dari warisan yang Kau berikan kepada kami melalui para pemimpin-pemimpin kami, melalui orang tua kami, keluarga kami, kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami, bahwa kami mendapatkan apa yang baik dari firman-Mu, kami mendapatkan apa yang benar dari Engkau sendiri ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti setiap warisan yang baik itu dalam hidup kami. Dengan sungguh-sungguh yakin, memahami dengan baik sehingga kami mampu berdiri tegak di sana. Tuhan, kami juga melihat bahwa ada tantangan di sekitar kami dalam pertumbuhan iman kerohanian kami, dalam pertumbuhan gereja kami, baik itu orang-orang tertentu, baik itu prinsip-prinsip nilai-nilai tertentu, hal-hal tertentu, benda-benda tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, apapun itu yang kontraproduktif terhadap pertumbuhan iman dan gereja kami. Tuhan, tolong kami untuk mengenalinya dan mampukan kami untuk semakin kuat berdiri dalam kebenaran-Mu sehingga apapun bentuk tantangan itu tidak akan mengalahkan kami dalam kami membangun kerohanian kami
dan gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya sekalipun hamba-Mu berhenti berbicara, Roh-Mu yang kudus yang tinggal dalam setiap hati kami memeteraikan firman itu dan menolong kami untuk selalu ingat serta memampukan kami untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgis.